Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Bagus, ya. Kemana Bagus? Tidak ada kabar? Oh, ya. Nanti ya lain kali kalau tidak masuk sekolah, tolong berkabar ya, tulis surat, minta izin ya supaya teman-teman dan gurunya tahu ya, bisa dipahami. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita ice breaking sejenak ya, kita hiburan menggerakkan tubuh badan kalian supaya lebih semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ya, silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya ya. Ya, ikuti gerakannya ya. Ikuti gerakan Ibu. Consistency, menjalin koneksi, membuat
kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Ya. Hari ini kita akan membahas salah satu dari 7 jurus BK hebat. Ya, seperti yang kalian dengarkan tadi, itu adalah 7 jurus BK hebat. 7 jurus itu apa aja? Ada yang pertama tadi, kenali potensi. Ya, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, ya, jalin koneksi, ya, jaga konsistensi, kemudian bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Nah, untuk hari ini kita fokus pada jurus yang pertama, yaitu kelola emosi. Maksud ibu kelola potensi, ya. Kenali potensi. Nah, tujuan dari layanan kita pada hari ini yang pertama yaitu mengenal potensi diri melalui asesmen kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi kecerdasan dominan dan gaya belajar masing-masing. Dan yang ketiga yaitu mampu menghubungkan hasil asesmen dengan cara belajar dan pilihan karir di masa depan. Baik, kita lanjutkan. Apa itu potensi? Nah, apakah kalian sudah tahu potensi yang ada pada diri kalian? Sudah tahu semuanya? Belum ya? Apakah kalian tahu gaya belajar kalian seperti apa? Atau jenis gaya belajar kalian apa? Sudah tahu? Tahu? Belum, ya belum ya. Kalian sudah tahu jenis kecerdasan majemuk kalian itu sebenarnya apa? Belum juga. Nah, makanya hari ini kita lakukan itu ya melalui asesmen. Oke. Nah, apa itu potensi? Ada yang tahu apa itu potensi? Ada yang tahu? Apa itu potensi? Ridho? Apa itu potensi? Ya? Iya, betul, kemampuan ya, kemampuan yang ada di dalam diri, tetapi kemampuan itu masih tersembunyi dan bisa untuk dikembangkan. Nih ya, potensi adalah kemampuan, kekuatan atau sumber daya yang masih tersimpan dalam diri seseorang, benda atau suatu hal yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk masa depan. Nah, itu potensi. Nah, ada 8 jenis kecerdasan. Kalian bisa lihat. Ya, yang pertama ada cerdas linguistik verbal. Tuh ciri-cirinya suka membaca dan menulis, mudah mengingat kata-kata, istilah atau cerita, senang berdiskusi, bercerita atau berdebat, pandai menjelaskan sesuatu dengan kata-kata. Ada cerdas logis matematis. Nah, dia senang berhitung. Ya, senang dengan matematika ya, suka yang eksperimen, suka dengan teka-teki. Iya, dia juga pandai menemukan pola atau hubungan antar hal. Nah, orang yang memiliki kecerdasan logis matematis, dia berpikirnya sistematis dan logis, itu harus nyata pemikirannya, itu harus akurat ya. Nah, cerdas interpersonal. Nah, interpersonal ini orangnya suka bergaul. Ya, kalau yang udah bergaul berarti bisa cenderung ke interpersonal itu. Peka terhadap perasaan orang di sekitarnya. Ya, pandai memimpin, ya, memotivasi teman, dia juga senang berkelompok. Nah, ada cerdas intrapersonal, ya, mengenal dirinya dengan baik, ya, dia mengenal diri, ya, dirinya, suka merenung dan berpikir tentang tujuan hidup, mandiri dan peka terhadap perasaannya sendiri, ya, jadi agak cenderung egois sedikit ini ya. Nah, cerdas naturalis. Nah,
yang berhubungan dengan alam. Ya, dia suka berinteraksi dengan alam. Ya, senang merawat tanaman, hewan, itu naturalis. Oh, aku suka merawat tanaman, aku suka merawat. Jangan-jangan aku nih naturalis nih. Oh, tapi nanti ya kita buktikan kalian itu masuk atau tidak naturalis ya. Suka mengelompokkan benda berdasarkan jenis. Nah, itu naturalisnya ya. Cerdas body kinestetik ya. Dia ini suka mengekspresikan dirinya melalui gerak tubuh ya, bisa dengan menari ya, dan aktivitas fisik olahraga ya. Dia suka dengan sesuatu yang berdasarkan apa pembelajaran itu, praktik langsung. Nah, itu suka yang begitu ya, itu body kinestetik. Musikal. Nah, ada di sini yang musikal. Nah, dia suka musik. Ya, wah, jangan-jangan aku juga nih ya. Musikal yang aku suka nyanyi-nyanyi misalnya. Oh, nanti kita buktikan ya. Dia senang bernyanyi, ya, mudah mengingat sesuatu melalui lagu. Ya, suka mendengarkan musik. Oh, aku banget katanya. Ya, Melinda. Suka musik Melinda? Suka. Visual spasial. Nah, ini visual ini yang melihat ya. Dengan melihat, dia mudah mengingat melalui gambar, warna dan bentuk. Dia senang menggambar, dia senang melukis ya. Dia suka berimajinasi visual. Ulun banget itu Bu Aida. Ya, Lana suka gambar Lana? Suka? Ada suka? Ya, nah nanti ya kita buktikan. Kemudian ini gaya belajar. Nah, gaya belajar ini ada 3. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Ini yang visual. Dia mudah memahami sesuatu itu melalui gambar ya, diagram atau warna saja dengan penglihatan ya misalnya. Nah, itu strategi belajarnya bisa dengan main map ya, diagram atau infografis. Pokoknya dengan melihat ya. Ada auditori. Kalau auditori ini dengan mendengar ya, gaya belajarnya dengan mendengar ya. Mudah mengingat sesuatu apabila dengan gaya mendengar. Nah, beda dengan yang kinestetik. Nah, orang kinestetik ini dia sukanya yang praktik langsung ya. Kalau yang praktik langsung dia mudah memahaminya. Oke, nanti ya ini kita kaitkan lagi nanti kalau kalian sudah menemukan jenis kecerdasan kalian, gaya belajar kalian apa, nanti kita hubungkan ke karir ya, karir kalian cocoknya itu apa aku. Nah, kita buktikan hari ini. Oke, sekarang kalian siapkan HP-nya ya, silakan buka Google kalian. Silakan buka akun Google-nya. Nah, kita tes kemampuan dulu. Silakan diketik di Google-nya HTTPS, ya itu kecil semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan yang di papan tulis. Silakan https://2 akun.id/tes-kemampuan. Silahkan kalian login ya, masuk, jawab semua pertanyaannya berdasarkan kondisi kalian masing-masing ya. Jangan ikut-ikutan teman ya, nanti hasilnya kurang akurat. Sudah bisa masuk?
Sudah bisa semua masuk? Sudah? Tidur tunggu kawannya lah. Kalau yang di bulatan pertama itu kan ada 4 bulatan. Kalau yang bulatan pertama itu berarti sangat tidak sesuai ya. Kalau yang 2 itu tidak sesuai ya. Kemudian 3 itu yang ketiga itu sesuai. Kalau yang keempat itu sangat sesuai. Ya. Ini Ibu bagikan kertasnya ya. Apabila kalian sudah menjawab, sudah menemukan jenis kecerdasan kalian, kalian tulis di lembar sini, ya, beserta keterangannya di situ ada nanti. Kalau ada yang sudah selesai kepada Ibu jangan keluar dulu lah dari aplikasi itu. Ya, selanjutnya sampai habis pertanyaannya ya. Boleh kalian screenshot ya hasilnya. Kalau yang sudah.
Ada yang sudah selesai? Dua dari yang kamu suka, dua ya. Ada yang sudah selesai? Ya, kalau yang sudah selesai pertanyaannya ya, kalian klik di situ ada lihat hasil. Ya, kalian klik lihat hasilnya, kemudian kalian lihat apa jenis kecerdasan yang presentasinya lebih besar, yang paling besar. Nah, presentasi yang paling besar itulah jenis kecerdasan majemuk kamu, ya. Nah, nanti kalau ketemu hasilnya, kalian tulis di sini ya. Nih, jenis kecerdasannya apa? Misalnya linguistik. Nah, kemudian tulis keterangan yang di situ. Ya, linguistikmu berapa persen? Ya, kemudian tulis keterangannya. Ya. Lihat hasil nggak, Bu? Sudah, Bu? Sudah? Ya, lihat hasilnya. Ya, lihat hasilnya. Lihat itu yang paling dominan, presentasinya paling tinggi apa kamu di? Intrapersonal. Ya, berarti jenis kecerdasan kamu intrapersonal. Ya, kamu tulis di sini. Intrapersonal dan keterangannya. Ada lagi yang sudah berhasil? Persentasenya ya ditulis berapa itu? 92%. Intrapersonal. Nana, sudah selesai? Sakit kah? Sudah selesai lagi atau?
Sudah baik? Sudah? Oke. Lihat hasil Habibie. Nah, coba lihat yang paling dominan kamu apa? Apa itu? 92% Habibie intrapersonal ya. Tulis di lembar LKPD-nya ya. Di sini intrapersonal dan keterangannya itu apa? Persentasenya jangan lupa. Melinda sudah? Apa jenis yang dominan? Musikal intrapersonal. Oke, persentasenya 92% musikal Melinda. Ya, lihat persentase yang paling dominan ya di hasil tesnya. Sudah Farel? Farel apa yang paling besar presentasinya? 85%. Ya, silakan ditulis intrapersonal 85%. Ini apa Bu? Sudah update? Sudah, apa hasilnya? Lihat hasil. Apa? Intrapersonal. 100% intrapersonal. Ya, ditulis di lembar LKPD-nya. Ya. Dan lihat hasil. Sudah, apa Lana? Kinestik. Ya, kinestik.
Sudah dilihat hasilnya, Bibi? Bibi, siapa? Dari Pak I. Hasilnya apa? Indra personal 100%. Oke, semuanya sudah ya, dilihat. Kalaunya sudah, sekarang lanjutkan ke tes yang kedua. Tes gaya belajar. Ya, sudah di screenshot ya, tadi hasilnya. Ya, di screenshot hasilnya. Boleh. Ya. Kalaunya sudah ditulis, sudah selesai, lanjut ke tes yang kedua, gaya belajar. Sudah, Rizky? Ada hasilnya? Apa hasilnya? Naturalistik berapa persen? 5%. Oke. Ya, sekarang ditulis hasilnya. Iya, sudah aja kalau sudah ditulis. Ya, ikuti tes. Sudah, masuk waktu sudah. Ya, yang sudah selesai boleh dilanjutkan ke tes yang kedua, gaya belajar.
Bibi. Sudah tadi. Ada yang sudah dapat hasilnya untuk tes gaya belajar? Belum ya? Nah, silahkan dilanjutkan. PKI sudah bisa masuk tes gaya belajar? Rizky gimana? Sudah masuk gaya belajar? Sudah ya. Kalau ada kendala ya bilang aja. Sudah dapat hasilnya lagi. Sudah. Sudah, Bel. Ya, kalau sudah lihat hasil. Yang paling dominan apa itu? Visual. Visual. Ya, tulis. Artanti apa? Auditor. Silakan ditulis.
paling dominan? Kinestetik. Kinestetik. Berapa persen? 46%. Ada lagi yang sudah berhasil? Yang dominan kinestetik kan? Iya. Sudah? Kinestetik. Kinestetik. Berapa persen? 60. Iya, 60% kinestetik. Ibunya apa itu? Yang paling dominan apa itu? Kinestetik. Kinestetik 50%. Ya, Lana. Apa? Kinestetik. 23%. Kinestetik, ya. Apa yang paling dominan? Kinestetik. 83%. 60%. Sudah? Ya, apa yang dominan? Kinestetik. Kinestetik berapa persen? 46%. Iya, 46% kinestetik. Oke, silakan ditulis. Sudah? Yang paling tinggi persentasenya apa, Nak? Visual. Iya, Visual. berapa persen tuh? 60%. 60% visual tadi yang Kinestetik.
Jangan lupa di screenshot ya hasilnya. Kamu lihat persentasenya yang dominan, yang paling tinggi. Kinestetik. Sudah semua? Ada yang masih belum menemukan hasilnya? Angkat tangan yang belum menemukan hasil. Sudah? Persentase yang paling tinggi apa? Kinestetik. 60%. Oke, berarti kinestetik. Berarti semuanya sudah dapat ya hasilnya ya. Ya, di screenshot aja hasilnya. Nah, kalau sudah menemukan hasilnya semua, kalian sudah tahu jenis gaya belajar kalian. Nah, sekarang kalian cari temannya yang jenis kecerdasannya sama dengan kalian. Ya, yang jenis kecerdasan. Cari teman yang jenis kecerdasan sama. Ya, yang pertama tadi cari temannya. Yang pertama, tes pertama yang sama hasilnya dengan kamu. Ya, silakan membentuk kelompoknya. Si Artanti apa? Linguistik, ada yang linguistik? Linguistik ada? Tidak ada ya? Coba lihat hasil yang pertama, apakah ada yang linguistik? Tidak ada. Ya, lanjut, Milinda kamu Milinda, hasil yang pertama musikal. Yang musikal ada tidak musikal? Ya, silakan berkelompok dengan Milinda. Ya, Rido geser dulu. Silakan. Ada lagi yang musikal selain Radianto dan Milinda? Ya, ada temannya, cari temannya. Nanti kalau nggak ada temannya nggak apa-apa. Ya, oh ada Rido. Adin yang pertama apa? Yang intrapersonal ada tidak? Angkat tangannya yang intrapersonal. Ya, silakan bergabung dengan Adin intrapersonal. Banyak kawannya intrapersonal. Ya, silakan berkelompok. Silakan mau di mana kelompoknya? Ya. Siapa saja intrapersonal? Adin, Abdi, siapa lupa? Farel, Habibi apa yang pertama? Intra ya. Ya, silakan bergabung dengan Intra. Ya. Rizky hasil pertama apa? Berarti naturalis. Naturalis ada tidak? Yang naturalis. Naturalis tidak ada. Oh, tidak ada, nggak apa-apa sendiri. Maulana tadi intrapersonal ya? Apa Maulana?
Intrapersonal di sebelah sana itu ada interpersonal. Tuh, kelompok interpersonal. Ya, silakan bergabung ya. Kita sama Rizky aja. Rizky di sini, Ki. Rizky di sini. Tapi apa tadi? Oh iya, habis ya kelompoknya ya. Oke. Nah, kalau sudah bergabung yang ada linguistik, kinestetik sendiri ya, naturalis. Kemudian di sini intrapersonal yang sedang bergabung. Oke, yang di sini musikal ya. Nah, sekarang kalian usahakan mungkin dapat ya. Ya, silakan kalian berdiskusi ya, boleh cerita-cerita. Kalian cari kesamaan kalian itu apa ya? Kesamaannya apa? Sama-sama suka apa? Sendiri aja. Yang kedua. Ya, silakan kalian bercerita dengan temannya. Ya, silakan kalian diskusikan apa kesamaan kalian ya. Ini yang sama-sama suka musik, musikal di sini jenis kecerdasannya. Bisa ini nanti mungkin ke lomba yang berdua, musikal berdua. Ini internasional. Ya, silakan Bapak berdiskusi. Sudah di screenshot? Ya. Ya, silakan cari kesamaan kalian itu apa? Beda. Musiknya, yang musik apa? Betakunan berdua. Sudah berdiskusi semuanya? Sudah ya? Sudah ngomong-ngomong tadi dengan kelompoknya? Sudah ngobrol? Ya. Sudah ya? Oke, nah sekarang Ibu minta kalian salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan membawa hasil dari itu tadi ya, hasil dari diskusi kalian. Ya, silakan kelompok apa yang mau dulu? Ada kelompok linguistik, ada kinestetik, ada naturalis, ada interpersonal dan musikal. Ya, yang mana siapa yang mau maju dulu? Iya, silakan musikal. Ya, siapa yang mewakili? Silakan. Ya. Iya, nggak apa-apa. Latihan maju. Ya, itu beri tepuk tangan dulu buat Radianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok musikal hasil tes kami
yaitu musikal 75%, yaitu kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, menggarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Ya, kita beri tepuk tangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari kelompok mana lagi? Intrapersonal. Ya, silakan intrapersonal. Ya, salah satu nih banyak orangnya, ada 6 orang yang intrapersonal di kelas 9. Ya, silakan maju. Siapa yang mewakili Abdi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok intrapersonal 100%. Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Iya, Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lanjut kelompok linguistik ya. Ya, silakan linguistik. Ini ahli bahasa nih kita ketemu. Ahli bahasa linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis kecerdasan saya linguistik 10-12 tema, yaitu kemampuan seseorang dalam mengolah serta menggunakan kata dengan sangat baik, dari segi lisan maupun tulisan. Iya, kita beri tepuk tangan. Ya, lanjut. Kinestetik. Ya, silakan kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis kecerdasan saya kinestetik 85%. Kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisik dalam mengekspresikan ide dan perasaan. Iya, estetik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kalian sudah tahu ya jenis kecerdasan kalian apa, gaya belajar kalian juga sudah tahu ya. Ada yang linguistik, ada yang apa tadi intrapersonal, musikal, ya naturalis, kinestetik. Nah, kalau gaya belajarnya yang visual dulu, yang visual angkat tangannya. Visual ada. Gaya belajar yang nomor 2. Yang visual ada. Angkat tangannya yang visual ini. Iya. Ada berapa orang visual? Yang auditori. 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 Artati aja. Kinestetik. Iya. Nah, jadi kelas 9 ini didominasi oleh intrapersonal dan kinestetik ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan karirnya. Ya, karirnya apa sih yang sesuai dengan pilihan karir kita? Tadi ada yang linguistik. Nah, yang linguistik itu ada penulis, jurnalis, pengacara, guru bahasa, public speaker. Nah, itu ya. Itu yang linguistik, silakan dipilih di situ.
ya, bisa aja lagi memilih. Bisa desainer yang visual, bisa grafis, ya bisa seniman, yang auditori bisa jadi guru, ya bisa jadi penyiar, bisa jadi pengacara, bisa jadi musisi, ya. Kinestetik bisa jadi atlet. Nah, pas kan dengan si Lana tadi ya, gaya belajarnya juga kinestetik. Lana juga ada kompeten ya dalam olahraga sepak bola ya. Bisa menari, bisa jadi aktor. Nah, itu bisa jadi chef juga ya. Nah, itu sesuai dengan karirnya ya berdasarkan tes kalian. Nah, kalian tulis di nomor 3 ya sesuai dengan jenis kecerdasan kalian dan pilihan karir yang tepat di masa yang akan datang. Kalian mau pilih apa sesuai dengan jenis kecerdasan kalian ya. Situ ada sudah. Tadi ada yang linguistik, ada yang intrapersonal, ada yang naturalis, ya ada juga yang musikal. Ya silakan kalian tulis di bagian 3. Ya, silakan boleh salah satu aja. Sudah ya? Sudah satu aja. Masing-masing pilihnya ya. Sudah? Nanti pilih mau jadi apa suatu saat nanti? Mau jadi pengacara. Oke. Ya silakan pilih Pak. Kamu mau jadi apa? Sudah ya. Nah sekarang untuk rencana tindak lanjutnya ya, kalian tulis di sini. Misalnya gaya belajarmu, misalnya kinestetik ya. Gaya belajar saya kinestetik. Untuk itu saya harus apa misalnya gaya belajar saya kinestetik, ke depannya saya akan belajar dengan praktik langsung, misalkan gitu ya.
Sudah semua ya ditulis ya? Sudah ya? Ya sekarang kumpulkan hasilnya. Ya, sudah. Nah, artinya ya dari pembelajaran kita hari ini, ya siap. Go. Ya, dari pembelajaran kita hari ini kita dapatkan bahwa potensi seseorang itu beda-beda ya. Jadi kita jangan putus asa ataupun ragu untuk meluangkan potensi kalian ya, karena kalian semua itu adalah unik ya, memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, pada hari ini kesimpulannya apa yang kita dapatkan? Kalian sudah mengetahui ya, betul, apa itu potensi. Kalian sudah tahu jenis-jenis kecerdasan. Ada berapa jenis kecerdasan? Ada 8. Daya belajarnya ada 3. Oke. Nah, untuk refleksi kegiatan kita hari ini, bagaimana kalian senang? Oke. Nah, untuk refleksinya silakan kalian isi form ini ya. Linknya ibu kirim di Akti ya. Akti tolong share linknya ke kawan-kawannya, tolong diisi ya. Baik, untuk kegiatan kita pada hari ini cukup sekian ya. Silakan nanti kalian isi untuk linknya, isi yang linknya ya. Dan untuk kegiatan hari ini kita akhiri di sini, sampai di sini. Sebelum akhirnya ibu mintakan kepada ketua kelas kembali untuk memimpin doa. Ya, demikian kegiatan